Pak Herman Hairon. Udah migrasi. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Sarmuji yang mulai hari kemarin sudah ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 6. Untung tadi Pak Iksan keluar, jadi saya dikasih gitu ya. Kalau enggak ke situ lagi. Tapi saya tadi sudah ngomong Pak Sarmuji jangan nepotisme ya gitu. Jadi ke sini dulu. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Wisnu. Pak Wisnu sudah tetap di Bapepti atau masih perdagangan luar negeri, Pak? Saya di perdagangan luar negeri, Pak. Jadi di Bapepti hanya PLT. Lama sekali Pak PLT-nya, kenapa ya? PLT Bapepti. Iya di Bapepti. PLT-nya sudah bidding, Pak. Sudah bidding. Karena lama sekali. Mungkin 3 bulan, 4 bulan ada kali ya? Kosong 3 bulan. 4 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Saya memperhatikan beberapa hal, banyak kasus, dirjennya kok enggak muncul-muncul gitu. Pak Wisnu dan seluruh jajaran di pemerintahan, kemudian BUMN yang juga dihadirkan pada pertemuan ini. Luar biasa, sekarang gambarnya sudah gambar Pak Erik semua sekarang, BUMN. Sudah mendekati tahun pemilu tanda-tandanya. Pertama, saya ingin mendapatkan penjelasan. Sama tidak sih ya? Dulu marak sekali penggandaan uang. Kemudian seolah-olah ada harta karun, ada emas yang melimpah dengan biaya sekian akan diurus. Ada obligasi yang bisa juga membuat kaya dengan harus ada biaya pengurusan. Kemudian ada juga uang-uang lama yang disimpan yang kemudian ini bisa menjadi kaya terhadap siapa yang mampu untuk membiayainya. Ini kan pola lama gitu ya. Justru saya melihat dengan modernisasi, digitalisasi, rasanya ini tidak beda jauh gitu ya dengan bisnis-bisnis ataupun cara bisnis yang dikembangkan dengan menarik keinginan, harapan orang, lantas dengan cara-cara yang seolah-olah tanda petik bahwa ini bisa menguntungkan untuk dirinya. Di Bapepti, justru saya melihat sekuat apa sebetulnya pengawasan untuk misalkan penjualan ataupun untuk usaha pasar komoditas misalkan. Karena banyak sekali yang mengadukan ke saya, bahkan saudara saya sendiri ada yang tergiur dengan keuntungan harian yang begitu besar dan memang untung di awal, tapi pasti di ujungnya dirugikan, pasti ujungnya hilang. Sehingga saya melihat Bapepti sebagai regulator, sebagai pengawas sekaligus, karena OJK selama ini meminta juga sebetulnya, hanya kelihatannya Kementerian Perdagangan masih mempertahankan itu bagian dari Bapepti. Pokoknya sesuatu yang ada tulisannya berjangka, komoditas berjangka itu tetap ada di Kementerian Perdagangan. Namun kalau dilihat dari sisi pengawasannya, sekuat apa sih pengawasannya? Karena mungkin dari 100 orang yang mengadukan kepada saya, 95% mereka itu justru dirugikan oleh pasar berjangka komoditas. Apalagi kemudian dengan kripto. Jadi saya sih hanya melihat ini hanya memodernisasi dengan digital yang sesungguhnya usaha-usahanya hanya penuh harapan dan ya harapan itu menurut saya hanya bagian untuk bisa menarik uang orang masuk di dalam sistem usahanya. Saya buka salah satu contoh, Rifan Financial Lindo atau apa namanya, Rifan lah, mungkin terkenal. Coba baca di situ, semua kesannya itu memang itu perusahaan penipuan gitu. Tapi setiap saat saya tuh heran gitu ya. Ini banyak persoalan dengan Rifan. Nanti tolong Bapak catat dan sampaikan salam saya. Banyak yang mengadu kepada saya untuk PT Rifan. Banyak sekali yang mengadu, mereka rugi dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, hunter-hunternya terus aja bergentayangan.
Saya sendiri berapa kali mendapatkan saya dari PT Rifan ini. Kau itu sudah banyak pengaduan kepada saya, Anda itu penipuan. Oh enggak Pak, gini-gini. Jadi, tapi nanti seminggu kemudian telepon lagi, ada telepon lagi. Dari mana? Dari Rifan gitu. Nah sekarang sudah beralih ke kripto. Setiap saat pasti kita mendapatkan iming-iming. Padahal, mohon maaf nih saya sedikit keluar jalur Pak Sarmoji ya. Aksa Mandiri saja sekarang sudah menghapus untuk sistem investasinya di Aksa. Fokus mereka kepada sistem perasuransian. Karena apa? Sistem-sistem ini kan juga terbukti hanya menjadi iming-iming saja kepada siapapun nasabahnya. Jiwasraya itu kan hancurnya karena memang ada sistem investasi yang dibangun di mix dengan sistem perasuransian. Gitu. Jadi kalau melihat dari sistem ini, apalagi dengan sistem pengawasan yang rendah, pengawasan yang lemah, menurut saya pending dulu sampai betul-betul meyakinkan seluruh perusahaan itu memang bisa menjamin sistem yang dia bangun memang ya ini sistem bisnis, bisa untung, bisa rugi. Nah yang kedua, ikatan kerjasamanya memang seolah-olah menghindarkan dari persoalan hukum. Coba dilihat kembali Pak Wisnu dan seluruh jajaran. Dilihat kembali, memang sistem hukum tidak akan bisa menjerat terhadap perikatan bisnis yang bisa untung, yang bisa rugi gitu. Seperti halnya juga nasabah yang melakukan top up di sistem perasuransian Jiwasraya pada tahun 2013. Artinya bahwa kalau saat ini banyak sekali didaftarkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pasar komoditi berjangka maupun sekarang masuk kepada pasar keuangan kripto, menurut saya ini juga harus dijelaskan betul kemampuan dan kekuatan sistem pengawasannya, perjanjiannya. Karena orang hanya disajikan satu layar monitor, ya saya sudah investigasi Pak, kenapa saya harus meluangkan waktu datang ke sini ketemu Pak Wisnu dan kawan-kawan? Karena pengaduannya banyak sekali dan semuanya dirugikan. Di awalnya hanya ditarik setiap hari akan mendapatkan sekian atas perdagangan yang terus meningkat. Hari ini adalah hari saatnya pembelian. Kemudian nanti akan dijual pada saatnya. Pada saatnya padahal dia akan meminta investasi. Begitu minta investasi, mereka akan terus naikkan sedikit. Begitu naik sedikit, mereka akan turunkan. Ini supaya bisa menahan turun, harus ada investasi baru. Supaya bisa menutup kerugian yang telah diinvestasikan, harus tambah investasi kembali. Ini seperti orang diracuni menurut saya. Menurut saya seperti orang diracuni, Pak. Saya berdoa semoga pejabat yang di Bapepti ini tidak terkena dosanya gitu. Karena Bapak ibadah tekun juga, banyak orang yang mendoakan Pak, mendoakan negatif gitu ya atas persoalan ini. Oleh karenanya saya juga ingin sebetulnya difasilitasi. Saya ketemu dengan direksi Rifan yang pengaduannya banyak sekali. Kripto ada beberapa yang sudah mulai mengadukan terhadap sistem yang bagi mereka ini penipuan gitu. Udah vonis ya. Saya mohon maaf, jadi vonis dari para pengadu itu adalah penipuan. Oleh karena itu, sejauh mana sih kesiapannya? Karena ketika dia menuntut, perjanjiannya tidak memadai untuk itu diurus ataupun kemudian ada solusi yang win-win solution. Ya, Pak Dirjen juga dengan pergantian yang cukup lama di Direktorat Jenderal atau di Kepala Bapepti, saya kira ini menjadi kecurigaan saya juga. Ada apa sih dengan sistem ini? Kalau memang Kementerian Perdagangan tidak mampu menjamin terhadap objektivitas bisnis yang mereka lakukan, udah serahkan saja kepada OJK. Serahkan saja semua urusan financial market kepada OJK. Supaya sudahlah terlepas kita fokus saja. Kalau melihat tadi Bapepti masih punya dua fokus ya. Dua fokus kepada sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas ya. Saya kira ini akan lebih baik dibandingkan dengan perdagangan berjangka komoditas yang maya, yang orang tidak tahu jual belinya apa, naik turunnya seperti apa. Bener enggak sih? Kan kita sangat tergantung kepada para agen
para agen penjualannya gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus ada moral obligasi lah yang digaransi oleh kementerian, bahwa kalau ada masalah tadi ada telepon online ya, ada hotline, ada ruang pengaduan, dan ada ruang bagi nasabah untuk memperkarakan gitu loh. Jangan pula bahwa dengan perjanjian itu final. Nasabah ya kalau Anda merasa rugi ya memang ini sistem untung atau rugi gitu. Tapi kan diawali dengan sistem yang digaransi oleh pemerintah, oleh regulasi, yang kemudian ini menjadi sistem yang merugikan rakyat. Menurut saya ini coba Pak Wisnu ya dan kawan-kawan di Bapepti ini dirancang betul gitu loh. Kalau memang ini akan menambah kekuatan investasi bagi negara, kemudian sistem bisnisnya memang bisa menguntungkan juga bagi rakyat, ya why not? Ini bisa dilaksanakan. Tetapi kalau kemudian dari jumlah yang diuntungkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang dirugikan, berarti ada masalah di Bapepti. Ya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.